Halo, selamat berjumpa kembali di Netrindo Trader. Kali ini kita akan bahas mengenai interest rate atau suku bunga bank sentral. Nah, ini akan mempengaruhi ekonomi ya. Jadi peredaran uang itu diatur oleh naik turunnya suku bunga bank sentral ya. Ketika terjadi jumlah uang yang beredar sangat banyak di masyarakat, maka bank sentral akan menaikkan suku bunga. Nah, saat ini suku bunga Bank Sentral Indonesia, yaitu Bank Indonesia BI, itu berada di 3,75. Nah, dulu ketika pandemi suku bunga diturunkan drastis ya. Jadi sebelum pandemi tahun 2019 itu suku bunga adalah 6%. Kemudian ketika pandemi itu diturunkan, memang dari 2019 itu sudah mulai penurunan suku bunga ya. Kenapa bisa diturunkan ya? Karena deflasi, terjadi deflasi ya. Jadi ketika terjadi inflasi maka suku bunga akan dinaikkan untuk membuat artinya laju ekonomi turun ya. Nah, ini ketika terjadi penurunan suku bunga dan 2020 itu puncaknya ketika lockdown, suku bunga itu diturunkan menjadi 4,5 hingga 2021 terendah menjadi 3,5. Kemudian karena 2022 itu The Fed menaikkan suku bunga dari bulan Juni, itu akhirnya Indonesia memutuskan terakhir kemarin di bulan Agustus itu menaikkan sampai ke 3,75. Apakah jadi kalau kita lihat grafik ini, ternyata Bank BI itu pernah menaikkan suku bunga tahun 2006 itu 12,75 ya. Jadi kalau 12,75 suku bunganya berarti deposito juga sekitar 12%, artinya 1% per bulan itu pernah deposito ya. Akhirnya seiring berjalan waktu itu turun ya, itu juga tahun 2006 12%, 2008 itu 8%, kemudian dia naik lagi 2008 menjadi 9,2% dan turun ya, itu 2012 itu pernah 5,78, kemudian 2014 itu pernah ke 7,76, 7,75 ya, kemudian drop terakhir itu di 2017 itu 4,25, kemudian naik menjadi 6 dan sekarang 3,75. Nah, itu interest rate. Bagaimana data inflasi ya? Bagaimana interest rate di bank dunia lainnya ya. Jadi interest rate itu Jepang ya, kita lihat Jepang karena Jepang menerapkan suku bunga negatif ya. Euro dan Jepang itu pernah menerapkan suku bunga negatif, bisa dibayangkan ya. Kenapa bisa seperti itu gitu ya suku bunga. Jadi dulu itu tertinggi suku bunga Jepang itu adalah 9,9% ya, itu tahun 74, kemudian pernah turun di 78, tahun 78 itu 3,4, kemudian naik lagi di tahun 80 itu 8,9 ya, kemudian turun lagi itu pernah 88 di 2,46 45, kemudian naik di 6% di tahun 90-an. Di tahun 2000-an itu mereka sudah di bawah 1% ya. Dan menerapkan dari tahun 2000-an itu menerapkan suku bunga di bawah 0% atau minus ya. Artinya apa? Suku bunga minus itu artinya bahwa ya mereka itu kalau nabung di bank sentral dalam jumlah uang tertentu mereka nggak dapat bunga, bahkan bayar bunga ke bank ya. Mungkin suku kreditnya yang jauh lebih murah ya. Jadi ada dua ketentuan, jadi tidak hanya Jepang, ternyata juga Euro juga ya,
euro juga itu pernah ya ini 0% lah, minus juga ya, jadi 0 sampai minus 0% suku bunganya ya. Kemudian karena kemarin harga euro sangat jatuh sampai dengan setara, jadi 1 euro sama dengan 1 dolar, tidak pernah terjadi sebelumnya itu. Jadi akhirnya apa, mereka memutuskan untuk menaikkan suku bunga 1,25 ya, karena krisis di Eropa. Menaikkan suku bunga 1,25 otomatis yang dulunya minjem itu juga naik bunganya ya gak? Tapi yang deposito sekarang dapat bunga dia gitu ya. Nah ini untuk menekan laju peredaran uang ya, dan juga untuk mempertahankan mata uangnya ya. Nah itu euro. Dan pernah dulunya juga 4, kalau kita lihat di sebagian negara besar itu rata-rata semua menurunkan suku bunga ya. Suku bunganya udah mulai di bawah gitu ya. Nah kita lihat Cina itu pernah tertinggi suku bunganya adalah 5,75 dan sekarang terus turun ya. Jadi dia negara maju tapi suku bunganya terus turun gitu ya. Sampai sekarang itu 3,65 ya. Bahkan kemarin ketika The Fed menaikkan suku bunga, euro tetap suku bunga Bank Sentral Cina tetap malah diturunkan ya. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Ya mungkin di negara lain inflasi, di Cina masih tidak inflasi gitu, malah deflasi ya. Kenapa juga Jepang tetap mempertahankan suku bunga? Ya karena deflasi berkepanjangan dari tahun 2000-an. Bahkan sekarang fenomenanya terjadi di Jepang adalah orang nggak mau punya anak ya. Kalau orang nggak mau punya anak artinya konsumsi pasti menipis ya, nggak menipis. Jadi dia mengandalkan ekspor aja untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan investasi gitu. Klaim investasi. Karena ya konsumsi pasti lemah dia di dalam negerinya ya. Karena ketika orang memutuskan untuk punya anak pasti juga keperluan untuk kebutuhan keluarga pasti meningkat gitu ya. Jadi mereka kebijakan bank menurunkan suku bunga dan pajak pasti juga tinggi ya. Di negara maju itu pajak tinggi dan wajib hukumnya. Kalau kalian pernah nonton film The Pursuit of Happiness itu bahkan pajak itu bisa memotong langsung otomatis ke rekening pribadi ya kan. Kalau di Indonesia sih kalau kita nggak lapor pajak ya nggak potong pajak ya deh. Malah kecuali ya dalam keadaan genting gitu baru mereka akan mengadakan tax amnesty gitu. Negara maju itu udah nggak bisa menghindari pajak, kita nggak lapor langsung dipotong aja pajaknya, bahkan ada dendanya gitu ya. Jadi sangat strict ya negara maju dengan pajak. Makanya tapi gajinya udah tinggi sesuai dengan biaya hidup bahkan lebih ya. Itu bedanya ya. Dan suku bunga ini sangat rendah. Rata-rata negara maju itu suku bunganya rendah-rendah ya. Di Indonesia aja ini ketika baru COVID baru menurunkan suku bunganya ya. Sehingga apa dampaknya dengan rupiah ya, pasti rupiah sekarang menyentuh 15.000, 14.000-an lah bertahan, 14.000, 15.000, 14.000, 15.000. Beda dengan dulu kalau kita lihat rupiah itu dulu beda jauh ya. Ya ini ya suku bunga harga dolar ya, ini tahun 2000-an 97 ya. Kemudian ketika terjadi krisis 98 ya, itu melonjak harga dolar itu bahkan tembus 15.000 dulu ya ketika krisis 98. Kemudian turun stabil ya. Inilah penyebab kenapa suku bunga itu pernah tinggi 12%. Jadi untuk menekan artinya biar dolar itu nggak terus-menerus tinggi ya. Kita lihat 2006 ketika suku bunga tinggi, nah, itu dolar di sekitaran ini nih ya, di sekitar 9.000-an ya, ketika suku bunga Bank Indonesia 12% 2006 ya. Suku bunga 12%, harga dolar 9.000-an. Nah itulah menyebabkan kenapa ketika suku bunga sekarang 3,5
itu dolar, ada rupiah melemah ya, ada rupiah menyentuh lagi level ini ya, level 15.000, bahkan dulu pernah sampai 16.000 nih ketika 2020 ketika Covid ya. Sekarang stabil di sini. Artinya ya ketika suku bunga melemah, uang beredar banyak di masyarakat, ya nilai rupiah akan melemah ya. Kecuali kita bisa menekan ya jumlah cadangan devisa dolar itu tinggi ya, artinya ekspor harus tinggi ya, karena kita punya banyak dolar gitu, itu bisa mempertahankan juga kemampuannya ya, rupiah ini bisa ke 14.000 bahkan ke 13.000. Tapi itu kecil kemungkinannya. Tapi kalau menaikkan suku bunga bank sentral ya pasti juga bisa menekannya biar rupiah menguat lagi. Jadi ada kaitannya dengan suku bunga, kemudian uang beredar di masyarakat dengan juga nilai mata uang. Nah mungkin kenapa orang bertanya kenapa tidak menaikkan suku bunga saja ya bank sentral, ya pasti hati-hati sekali menaikkan suku bunga. Karena kalau dinaikkan suku bunga yang kemungkinan terjadi adalah gagal bayar ya. Apalagi sekarang bank-bank melakukan restrukturisasi, jadi perpanjangan sampai 2024 gitu ya. Jadi mereka sangat-sangat hati-hati dalam mengambil keputusan itu ya. Beda dengan Amerika, kenapa dia berani gila-gilaan menaikkan suku bunga, menurunkan suku bunga gila-gilaan, karena uang beredarnya itu tidak hanya dalam negeri ya. Mereka uang beredarnya seluruh dunia, karena mata uang dolar adalah ya bisa digunakan untuk transaksi internasional. Jadi walaupun minus berkali-kali pun ya, harusnya udah resesi gitu ya. Kalau negara lain itu Indonesia udah 2 kali dia minus ekonominya, ya pasti pertumbuhan ekonomi juga artinya pasti jatuh dan terjadi inflasi besar-besaran gitu. Kita lihat, nah ini ya, kita lihat interest rate Bank Sentral Amerika. Interest rate ya, ini ya interest rate United States. Nah ini bank sentral ya, itu ketika pandemi Covid itu kemarin ini ya, itu suku bunganya adalah 0,25, 0 sampai 0,25. Sekarang 2020 ini nanjak sekali ya, sampai ke 2,5. Nah, ketika terjadi suprematic itu suku bunga juga dinaikkan gila-gilaan itu ya, sehingga menyebabkan terjadinya krisis juga 2008 kalau nggak salah. Ini 2008 untuk pemulihan dia menaikkan suku bunga gila-gilaan dari sama juga 0,25 itu menaikkan sampai puncaknya di 2019 itu 2,4. Nah pertanyaannya sekarang adalah apakah akan suku bunga bank sentral ini akan dinaikkan gila-gilaan? Nah, ini yang menyebabkan Bank Dunia memproyeksikan artinya ya dibilang ekonomi dunia itu akan lesu pertumbuhannya ya, karena memang proyeksi dari Bank Dunia terkait dengan interest rate Amerika, dia memperkirakan interest rate Amerika itu bisa menyentuh 4% ya, 4%. Jadi tidak menutup kemungkinan, walau artinya ketika terjadi kenaikan suku bunga yang sangat tinggi, maka harga dolar akan kuat. Jadi ketika suku bunga dinaikkan, itu membuat dolar akan semakin kuat ya. Maka tahun depan itu memproyeksikan dolar itu bisa menyentuh harga 15.200 oleh Bank Sentral Indonesia ya. Dia mengatakan bahwa proyeksinya tahun 2023 itu dolar akan menyentuh harga 15.200. Ya kalau tidak segera misalnya nih dia naik sampai 3,25% gitu ya, terus kemudian suku bunga di Indonesia juga masih bertahan di level itu, ya mata uang kita akan melemah ya. Jadi dia perlu daya tambahan misalnya inflasi ya. Jadi inflasi itu diinginkan untuk menaikkan suku bunga. Jadi kalau terjadi inflasi ya Indonesia tidak akan menaikkan suku bunga ya.
bisa dibayangkan kalau tidak terjadi inflasi, artinya tidak ada geliat ekonomi yang bagus, konsumsi itu tidak akan tumbuh gitu. Tidak tumbuh, makanya mereka nggak berani menaikkan suku bunga yang menyebabkan tanpa inflasi lagi yang bisa terjadi stagflasi. Makanya hati-hati sekali dalam menaikkan suku bunga. Ya, kita bisa lihat dari suku bunga berbanding terbalik dengan harga emas ya. Jadi ketika suku bunga dinaikkan, itu mata uang fiat atau mata uang mata uang itu menguat, maka kecenderungan orang berinvestasi itu tidak emas lagi, tidak membeli emas untuk menyimpan investasinya, tapi dia akan membeli obligasi negara yang jauh lebih tinggi timbal hasilnya. Jadi kalau ketika suku bunga dinaikkan, ya pasti obligasi naik ya, timbal hasilnya. Kemudian juga yang paling ini adalah deposito juga naik ya. Jadi orang lebih mencari aman dengan cara seperti itu, sehingga emas tidak berjaya lagi gitu ya. Katalis emas untuk naik adalah terjadinya inflasi yang tinggi dan terjadinya krisis ya. Nah, ini proyeksi harga emas. Jadi harga emas itu bisa turun jauh, bisa bahkan ke sini ya, ke 1.500 per troy-nya ya, bisa segini harganya. Kalau interest rate the Fed itu naik atau suku bunga Amerika terus naik. Jadi itu yang menyebabkan kenapa suku bunga naik, interest rate naik, gold malah turun. Ya. Kalau kita lihat proyeksi, artinya kita ini the candlestick bulanan ya. Gold itu pernah di harga dulu tahun 2011 ya. Itu pernah mencapai puncaknya ya. Kemudian turun drastis ya. Kita bisa lihat ini polanya ini ya, hampir sama dengan pola yang ini ya nggak? Jadi ini adalah neckline dari bottom ya, neckline dari double bottomnya dia ini ya. Nah seperti itu juga kan, jadi itu neckline-nya. Jadi naik, kemudian dia nge-retest lagi harga tertinggi, kemudian dia turun dan dia nge-break, dan ini adalah pola double top. Sehingga apa yang terjadi ketika double top terjadi dan di breakout ya, ini breakout bagian dasarnya ya, dasar dari double topnya ya. Jadi double top itu jadi seperti gunung gitu ya, saya naik kemudian dia turun, kemudian dia naik nge-retest. Nah ini menjadi double topnya dia ya. Ini di break maka dia turun ya, turun seperti ini ya, turun dia nge-retest. Nah ini membentuk triple double bottom ya, triple double bottom, ini nge-retest. Nah ini adalah baseline-nya ya, triple double bottom, kemudian dia naik ke sini. Nah ini sekarang naik turun ya, sama juga dia akan membentuk double bottom. Kalau ini di break ya gitu, di break dia nge-retest lagi ya, turun bisa ke sini ya, ke sini dulu kemudian baru dia naik lagi gitu. Jadi seperti itu. Jadi bisa seperti itu harga emas ya, proyeksinya ke depan. Nah, apa yang menyebabkan harga emas turun? Ya, pertama laju ekonomi yang bagus dan interest rate yang tinggi ya. Nah, karena kemarin dari hasil simposium ya, Jeremy Powell itu juga mengatakan bahwa dia akan melawan, artinya menekan inflasi yang dari dulu awal tertinggi adalah 9% year on year, itu sampai 2% year on year. Nah bisa dibayangkan dari sekarang inflasi 8%, kemudian suku bunga dinaikkan menjadi 2,25, itu udah membuat dari 9% menjadi 8,3% turun ya inflasinya. Jadi ada kemungkinan The Fed ini akan lebih masif lagi untuk menurunkan atau menaikkan suku bunga
Nah, ini yang menyebabkan terjadinya sentimen negatif terhadap emas. Tidak hanya emas tapi juga apa namanya, saham ya, harga saham juga akan rontok ketika suku bunga dinaikkan. Artinya ya investor larinya kemana? Ya larinya ke obligasi dan deposito, ke pasar uang larinya ya. Sehingga ya investasi-investasi berisiko kayak saham itu akan ditinggalkan ya. Ini juga pasti Bitcoin juga berpengaruh harganya terhadap interest rate ini juga ya. Nah, ketika emas nanti sudah mencapai bottom, ya mungkin di sini bisa kita koleksi, bahkan kita bisa tunggu di sini untuk kita koleksi buy. Kalau kita mau jangka panjang, ya mungkin kita tahan atau kita beli emas batangan, gitu ya. Kita tahan jangka panjang. Nah, karena memang kalau emas batangan itu bukan hanya untuk lindung nilai, ya. Kalau kita bandingkan hasilnya, kita membeli emas dengan hasil kita membeli saham, itu memang saham lebih cepat naiknya dan lebih besar nilai imbal hasilnya ketimbang bandingkan dengan emas gitu ya. Begitu juga properti, kalau orang bisnis properti ketika ekonomi lesu, ketika harga properti murah dia beli banyak. Nah, ketika ekonomi tumbuh properti sudah berbeda jauh harganya, pasti lebih besar imbal hasilnya ketimbang emas juga kalau kita mau investasi. Karena ya emas, kenapa sih tidak emas dulu ketika masih dijadikan standar uang, standar, jadi orang nyetak uang itu harus pakai emas gitu ya. Emas itu menjadi hal yang sangat penting. Nah, sekarang kan emas sudah bukan baseline lagi untuk mencetakkan uang ya. Jadi bukan jumlah emas yang dipakai untuk dasar mencetak uang. Jadi bisa dibilang bahwa uang itu dicetak berdasarkan kepercayaan kita terhadap pemerintah ya. Dia mengatur peredaran uang itu biar tidak terjadi uang itu nilainya jatuh sekali dengan cara menurunkan suku bunga ya. Ketika uang beredar sangat tinggi, dia naikkan suku bunga sehingga orang berlomba-lomba untuk menaruh uang di bank karena imbal hasilnya gede gitu ya. Nah, ini deposito, kemudian obligasi, nah itu untuk menyerap dana atau likuiditas yang terlalu banyak di pasar. Nah, itu yang terjadi ya. Siklus itu yang kita harus ketahui kalau kita ingin berinvestasi ya, siklus itu. Makanya nanti bukunya Ray Dalio terkait dengan siklus itu dijelaskan detail oleh Ray Dalio ya, bahkan di YouTube-nya dia juga bagaimana siklus itu terjadi ya. Nah, mungkin bahkan dia prediksi akan terjadi new world order gitu. Ada hal baru lagi yang akan disepakati oleh dunia terkait dengan perekonomian dunia, karena fenomenanya ya seperti itu ya. Jadi kalau ada juga Mobius itu juga mengatakan dalam bukunya The Myth of Inflation itu, dia mengatakan bahwa ke depan itu dunia akan mengalami deflasi ya. Dia bilang bahwa deflasi itu wonderful, hal yang luar biasa itu terjadi. Mungkin dibilang itu membahagiakan ya, karena dia seorang trader di pasar saham ya. Jadi saham itu akan terus naik, katanya menjadi hal yang positif, jadi menguntungkan ketika suku bunga itu rendah ya. Dan tidak menguntungkan ketika suku bunga itu tinggi ya. Memang itu yang diinginkan oleh banyak orang gitu ya. Makanya ketika Donald Trump menjadi presiden itu pasar saham menggeliat terus, karena ya dia menekan terus biar dipotong terus tuh suku bunga gitu ya. Cuma ya mereka harus punya dasar dari penentuan suku bunga itu dari hasil data inflasi. Apakah deflasi, kalau terjadi penurunan ya pasti akan dipangkas ya. Ya itu untuk proyeksi emas, jadi kemungkinan kalau dia breakout, maka saya bilang baseline-nya adalah di sini ya. Di harga ini 16.680 sebenarnya, kalau ini di break secara monthly ya, double top, maka dia akan turun lebih dalam lagi. Kemudian kalau kita lihat di weekly, ini juga sebenarnya harga emas masih mencoba untuk membreak ya. Ini minggu depan adalah rilis berita The Fed terkait keputusan untuk menaikkan suku bunga, maka kemungkinan minggu depan ini menjadi titik untuk gold longsornya lebih dalam lagi ya.
atau bahkan malah sebaliknya, kita nggak pernah tahu. Kalau memang jadi dia menaikkan suku bunga 7 bahkan 100 BPS, itu bahkan membuat gold lebih dalam lagi longsor. Tapi kalau tidak, maka ya mungkin dia akan naik untuk retest lagi area-area resistensi gold. Ya, itu terkait dengan suku bunga dan pengaruhnya dengan harga emas ya. Jadi mungkin yang investasi emas batangan bisa perhatikan pola-pola itu ya. Jadi sekarang saatnya untuk menaikkan suku bunga untuk membeli emas batangan, menurut saya itu bukan sekarang saatnya. Kalau memang proyeksi dari The Fed menaikkan suku bunga bahkan bisa ke 4%. Dulu di awal-awal tahun dia juga mengatakan bahwa proyeksinya suku bunga akan dinaikkan sampai akhir tahun 2022 itu sekitar 3,25. Dan dari hasil beberapa berita yang saya baca, ada proyeksi ke depan di Januari dan Februari bisa menjadi 4% gitu untuk menaikkan suku bunganya. Karena pernyataannya mereka adalah mereka akan stop menaikkan suku bunga ketika inflasi sudah terkendali 2% gitu ya. Mungkin setelah itu baru pelan-pelan diturunkan lagi ya. Nah, ketika hal itu terjadilah saat yang tepat untuk membeli emas. Kapankah itu? Nah, kita nggak pernah tahu ya. Kita tinggal nunggu aja apa yang akan terjadi di tahun 2023. Oke, itu mungkin yang perlu diketahui kalau investasi emas ya, emas batangan. Kalau trading ya nanti saya akan buatkan analisa teknikal ya, secara bulanan, secara harian, mingguan ya. Jadi itu saja untuk terkait dengan keputusan kita membeli emas ya, investasi emas batangan. Jadi akan lebih bagus kalau kita membeli di harga yang sangat rendah ya. Tinggal tunggu saja titik masuknya gitu ya. Jadi kesabaran menunggu itu adalah sebuah psikologis yang bagus untuk mendapatkan hasil yang bagus. Ya mungkin sekian saja. Jadi ini adalah sebuah analisa, artinya sebuah pandangan saya mengenai harga gitu ya. Jadi saya tidak merekomendasikan kalian tuh langsung ojok-ojok mengikuti saya gitu ya. Jadi keputusan ada di tangan kalian. Silakan juga kalian pelajari sendiri analisanya dan disclaimer untuk pernyataan-pernyataan saya ya. Oke, sekian dulu dari saya. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya.